Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita Staf Ahli Menteri Kominfo RI Bidang Komunikasi dan Media Massa, Bapak Profesor Widodo Muktio yang akan memberikan keynote speech sebelum acara webinar National Info Economy Forum 2023 BUMN Subsidiary BUMN BUMD dimulai. Untuk itu dengan segala hormat kami persilakan Bapak Profesor Widodo Muktio berkenan memberikan keynote speech-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Arief Munajat, Pak Tri Raharjo, dan juga narasumber yang nanti akan memberikan pembekalan pada kita, Ibu Nurlela. Dan juga yang kami hormati para penerima awarding yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, nanti akan mendapatkan apresiasi penghargaan dari Info Economy Forum Awarding tahun 2023. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan ini. Ada sebuah artikel di The Washington Post berisi tentang cerita seorang ilmuwan Amerika yang berpikir bahwa produk artificial intelligence atau AI dari perusahaannya ternyata mampu hidup menyerupai manusia. Produk AI tersebut bahkan diklaim telah memiliki perasaan dan pikiran yang berfungsi layaknya manusia. Melihat realitas tersebut, di samping perlunya konsiderasi atas kerangka etik, kita juga tersadar bahwa arus inovasi teknologi berjalan dengan amat sangat kencang. Inovasi terjadi setiap waktu dan kita mau tidak mau bersiap menghadapinya. Di ranah telekomunikasi, di tengah perkembangan 5G secara komersial memungkinkan hadirnya teknologi immerse dan jaringan yang handal. Dunia pun kini tengah melakukan berbagai riset and development menuju konektivitas 6.G. Terobosan di bidang teknologi digital terus terjadi di tengah dinamika situasi perekonomian global. Negara-negara sedang mengalami kontraksi, termasuk Indonesia. Kita ternyata punya resilience yang sangat kuat, sehingga kita bisa tetap tumbuh di era pasca pandemi dan di era ekonomi yang saat ini sedang dilanda situasi yang kurang menguntungkan. Valuasi ekonomi digital Indonesia ternyata diproyeksikan terus meningkat. Tahun 2021 misalkan sebesar 70 miliar dolar Amerika akan bergeser menjadi 146 miliar US dollar pada tahun 2025. Ini data dari Google Temasek yang saya kira menjadi semangat kita bahwa kita sekarang ini betul-betul hidup di dalam tidak hanya masyarakat digital, tapi juga ekonomi digital, pemerintahan digital. Oleh sebab itulah pada kesempatan ini kami mengapresiasi kepada para penerima award dari BUMN, BUMD yang sudah memainkan peran di era digital dengan mengisi konten sebagai buyer dan medsos yang dimiliki oleh masyarakat luas sebagai gas lain. Ini menjadi kekuatan kita untuk bisa menunjukkan eksistensi, menunjukkan brand, bahkan reputasi institusi. Berkaitan dengan itu, izinkan saya menyampaikan bahwa konektivitas virtual ini tidak muncul tiba-tiba. Di government, Kementerian Kominfo melakukan kegiatan infrastruktur dari hulu sampai hilir. Seperti misalkan dari hulu kita saksikan ada lapisan backbone yang diperkuat dengan jaringan fiber optik sebagai tulang punggung konektivitas nasional. Bahkan sampai saat ini lebih 459.000 kilometer jaringan fiber optik nasional yang di dalamnya dimiliki oleh operator telekomunikasi, Opsel, dan juga oleh palaparing
yang dikelola oleh Baktikominfo. Tentu ini akan menjadi landasan paling awal. Di samping itu ada lapisan middle mile di tengah. Ini pemerintah dalam hal ini Kominfo juga telah mendayagunakan satelit, jaringan microwave link, dan fiber link untuk menyediakan akses telekomunikasi dan internet. Seperti beberapa bulan yang lalu kita saksikan, kita sudah meluncurkan satelit Satria 1 dan nanti akan dilanjutkan dengan hot backup satelit, dan total dari satelit yang diluncurkan itu akan memberikan 300 GB per second. Dan tentu saja satelit tersebut menyediakan akses internet untuk 150.000 fasilitas umum di seluruh penjuru dunia, maksudnya di wilayah Indonesia yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Lapisan last mile juga kita saksikan, kita sedang membangun di berbagai kelurahan desa yang saat ini diharapkan nanti akan ada target tidak ada blank spot di seluruh wilayah Indonesia. Itu adalah manifestasi kegiatan infrastruktur yang kemudian akan dimanfaatkan oleh kita semuanya, termasuk di dalamnya kementerian lembaga dan juga BUMN-BUMD, untuk bisa memanfaatkan terkoneksinya konten yang kita ingin sampaikan pada publik. Sementara itu di sektor hilir kita juga menyediakan apa yang disebut dengan pusat data nasional yang saat ini akan dilakukan secara bertahap di Batam, Bekasi, dan Ibu Kota Negara, Nusantara, Labuan Bajo. Di samping itu untuk tahun ini paling tidak akan ada 2 PDN, Pusat Data Nasional, yang akan beroperasi. Sementara itu pada saat belum berjalannya Pusat Data Nasional, kita sudah melakukan kegiatan di Pusat Data Nasional sementara yang bisa dimanfaatkan oleh kementerian lembaga dan juga daerah dengan total 230 instansi pemerintah yang terdiri dari 67 kementerian lembaga, 14 pemerintah provinsi, 116 pemerintah kabupaten, dan juga 33 pemerintah kota di Indonesia. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, inilah sebetulnya manifestasi upaya kita untuk senantiasa hadir di tengah-tengah era digital, dan berkat pembangunan infrastruktur yang semakin merata ini, maka kita bisa saksikan saat ini lebih dari 77% atau setidaknya paling tidak ada 210 juta penduduk Indonesia telah terhubung dalam jaringan internet. Di samping itu pada aspek ekonomi kita juga bisa saksikan banyak sekarang ini mulai tumbuh, ada Dekakon, lebih dari 10 unicorn, dan juga lebih dari 2.000 startup yang memenuhi kepentingan itu. Oleh sebab itulah, sebagai entitas bisnis, BUMN, BUMD pun juga memanfaatkan bagaimana dirinya hadir di tengah-tengah publik, dan juga dirinya akan diapresiasi oleh publik, menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan realitas baru, yaitu realitas virtual. Dan oleh karena itulah, maka pada kesempatan ini teman-teman yang mendapatkan apresiasi awarding tentu adalah hasil kinerja teman-teman semuanya untuk bisa menunjukkan bahwa BUMN, BUMD, dan institusi yang Anda jalankan itu pantas mendapatkan apresiasi. Apresiasi tentu saja memotivasi kita untuk bisa berbuat lebih bagus. Saya kira itu yang penting dan itu yang harus kita lakukan terus-menerus dari waktu ke waktu, karena bagaimanapun juga kegiatan digitalisasi ini akan berjalan terus dan makin lama akan makin punya cita rasa yang lebih tinggi, dan kita semuanya harus siap dinilai, siap berkompetisi untuk menjadi institusi di tingkat BUMN maupun BUMD yang terbaik. Sukses buat Bapak Ibu sekalian penerima awarding, dan selamat menikmati seminar secara virtual ini. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi insan yang makin cakap digital, dan juga Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.